Kami dari kelompok 9 ingin mendemokan sedikit menjelaskan proyek kelompok kami untuk memenuhi tugas atau kuliah UAS dengan novel dari dosen pengampu pada UNIS. Kelompok 9 Mario, Rifki Bayu dan saya sendiri Permatasari. Ini kami akan mendemokan dan menjelaskan KMA. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang sehingga kita dapat menyelesaikan penjelasan singkat mengenai proyek yang telah dikerjakan oleh kelompok kami dalam lingkup Dewan Kemakmuran Masjid. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah, memperkuat kegiatan keagamaan, dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Melalui kerjasama dan gotong royong, kami berharap hasil dari proyek ini dapat manfaat dengan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh jamaah dan masyarakat. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit melalui ataupun pada proyek kami, yaitu DKM Art. Oke. Untuk penjelasan dari Scrum pada proyek DKM kami dan masjid, Scrum adalah salah satu metode kerja dan manajemen project yang menekankan pada kerja tim, kolaborasi, dan progres yang berhadapan serta berstruktur. Dalam proyek DKM kami, pendekatan ini sangat membantu untuk memastikan semua anggota bekerja, terlibat aktif, dan setiap bagian proyek bisa dievaluasi secara berkala. Nah, untuk strukturnya sendiri, struktur dalam tim Scrum ini, kami ada project owner, Scrum Master, dan pengembang atau development product owner. Itu perannya di sini adalah perwakilan PKM atau penanggung jawab utama proyek. Beliau menentukan visi dan tujuan proyek, misalnya meningkatkan kenyamanan jamaah melalui renovasi tempat tidur, dan Scrum Master bertujuan memfasilitasi proyek kegiatan agar tetap sesuai prinsip Scrum, menghilangkan hambatan, dan menjaga agar kolaborasi tetap lancar dalam proyek ini. Peran tersebut oleh koordinator kelompok. Ini ada pengembang. Ini adalah kami anggota yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan teknis, lapangan, dan tahapan Scrum. Ada sprint planning. Sprint planning itu adalah perencanaan sprint. Kami membagi proyek menjadi beberapa kebagian kecil yang disebut dengan sprint. Misalnya satu sprint berdurasi 1 minggu. Dalam pertemuan awal, kami menentukan prioritas pekerjaan untuk sprint pertama, seperti survei fasilitas, pengumpulan data, dan masuk. Kedua ada daily Scrum stand-up setiap hari atau pertemuan singkat untuk masing-masing anggota bertanya sederhana, apa yang sudah saya kerjakan, apa yang akan saya kerjakan selanjutnya. Jadi ada review dan sprint. Setelah satu sprint, kami menunjukkan hasil kerja pada atau terus lalu menerima masukan dan saran perbaikan. Sprint reported ada evaluasi. Setelah review, kami juga melakukan refleksi internal, menilai apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kami bisa bekerja lebih efektif dan sprint berikutnya. Kami ada to do. Ada
do, doing, don't. Dan di sini untuk doingnya ada doing itu di sini ada verb, itu di situ ada storyboard di time up dan UX di time out dan halaman loopingnya. Dari kelompok kesimpulannya, dengan menerapkan metode Scrum, PKM menjadi lebih terorganisir dan komunikasi dan efisiensi. Kami belajar untuk bekerja secara bertahap, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Kami juga berharap mendekatkan seperti contoh untuk proyek time lainnya ke depannya. Terima kasih. Barakah. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk storyboardnya ya. Nah, yang di sini ada storyboardnya seperti ini, dibuatnya dengan tulis tangan ya. Nah, untuk yang pertama ada login. Di situ ada untuk logonya yang bulat itu, dan ada akan ditambahkan tulisan selamat datang di DKM Halimatul Amin. Di situ ada username, untuk username, password, dan login. Nah, untuk yang kedua itu untuk transaksi ya. Nah, yang di atas itu namanya untuk bulan, tahun ya, dan tanggalnya. Nah, untuk yang kedua ini, yang kotak-kotak ini untuk tanggal dan harinya. Nah, yang di sini yang transaksi ini pemasukan infak, dan yang di bawahnya itu pengeluaran pembangunan. Nah, itu bisa diedit ya, bisa diedit dan bisa dihapus juga di situ. Nah, yang ketiga itu ada untuk menambahkan transaksi ya. Transaksi di situ ada pemasukan, jumlah, kategori, tanggal, dan detail. Nah, di situ bisa untuk di save. Oh ya, di sini ada fitur ya. Di bawah sini yang di transaksi nomor 2 itu fitur yang di bawah itu ada 1 2 3 4 5 kan ya. Dan untuk yang pertama itu untuk kembali ke home ya kan ya. Yang kedua itu untuk fitur tombol untuk ke kategori. Nah, yang ketiga itu untuk menambahkan transaksi. Nah, yang keempat itu jadwal sholat ya. Nah, yang kelima itu untuk kumpulan doa. Nah, kita kembali lagi ke nomor 4 ya. Di nomor 4 itu add transaksi pengeluaran. Nah, di situ ada untuk jumlah, kategori, tanggal, detail, sama seperti nomor 3. Nah, yang nomor 5 ini kategori. Yang fitur tombol yang nomor ketiga itu ya. Kategori sini ada bisa untuk menambahkan juga di sini yang ada tulisan X itu yang tambah plus. Itu ya ada juga untuk menghapus dan untuk menambahkan. Ini juga bisa diganti ya, nggak cuma infak doang, bisa diganti juga di edit. Nah, yang nomor 6 juga itu kategori pengeluaran. Yang nomor 5 ini pemasukan, yang nomor 6 ini pengeluaran. Nah, untuk yang nomor 7 ini kumpulan doa ya. Nah, di situ ada di sini nih ada untuk tahun ya, tahun dan bulannya. Dan yang kotak-kotak itu tanggal. Nah, kumpulan doa ini yang di bawah ini yang ada 4 kotak ini itu kumpulan doa. Nah, nomor 8 ini jadwal sholat. Di situ ada tanggal dan timernya, waktunya ya, atau jam. Nah, di situ ada jadwalnya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Dan di sebelah kanannya itu jamnya. Nah, itu kan dari situ juga bakal ditambahin alamat tempat masjidnya ya, tempat masjid Halimatul Amin itu. Nah, segitu aja ya guys ya untuk storyboardnya. Terima kasih. Penjelasan dari UX aplikasi DKM APP.
Nah, di sini yang pertamanya ada login. Kita masukkan username dan password. Setelah itu kita masuk login. Lalu dia akan mengarahkan ke slide transaksi. Di slide transaksi ini terdapat ada 5 tombol ya. Yang pertama ini kembali ke home atau kembali ke sini transaksi. Yang kedua ada pilih kategori. Di sini ada info, ada sumbangan. Lalu ini ada kategori yang kategori pengeluaran gitu maksudnya. Ada operasional dan pembangunan. Lalu di tombol yang tengah ini ada transaksi. Nah, ini tambahkan transaksi keluar. Ini ada kolom umum, ini berapa jumlahnya, terus kategorinya pembangunan. Di sini ada keterangan tanggal, terus detail ini untuk alasannya gitu ya. Lalu di slide berikutnya ada transaksi income. Ini artinya pemasukan. Sama kayak yang tadi, ada jumlah keterangan besar rupiahnya, terus ada kategorinya, ada tanggalnya, terus ada detailnya. Setelah itu ada logo masjid. Di sini menampilkan tentang jadwal sholat. Nah, di sini ada keterangan sholat 5 waktu beserta ada waktu-waktunya. Lalu di tombol yang terakhir ini ada kumpulan doa harian, yang dimana ada doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk masjid, dan doa keluar masjid. Sepertinya sudah cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Halo guys semuanya, berikut saya simulasikan dan sedikit saya paparkan ya mengenai proyek pemrograman Mobile 2. Di sini saya menggunakan Flutter ya. Basicnya pemrograman Dart. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit gimana sih codingannya dan simulasi aplikasi ya tentunya. Di sini aplikasi DKM App ya saya namain. Kita keluarkan dulu. Dan di Flutter itu ketika program dijalankan dia itu memanggil file ini main.dart. Dan di sini udah jelas ada input Flutter dan sebagainya, package-nya. Terus kemudian ketika ini dijalankan dia nge-return material app. Nah, kemana larinya? Larinya ke ini login page. Oke, langsung kita ulas sambil kita buka aplikasinya. Oke, login page. Nah, di sini. Dan uniknya Flutter itu front end sama back end itu bisa dijadikan satu nih. Kita ada setting front end kayak color green, terus kemudian bisa bikin nih bodinya center, terus ada juga kolom. Nah, ini bisa disetting dua-duanya dan termasuk backendnya nih, if else-nya ini kan backend. Oke, saya coba sekalian di sini admin. Nah, maksudnya rahasia. Oke, sudah login dan di sini fitur utamanya ya ini ada buat transaksi kas masjid tentunya ya, keluar masuk. Terus kemudian ini kategori. Nah, kategori bisa CRUD juga. Ini bakal nge-link ke sini nantinya. Sini. Kemudian fiturnya juga ada nih kumpulan doa nih. Ada juga. Terus yang gak kalah penting, jadwal sholat sesuai waktu setempat. Nah, di sini waktunya berjalan. Ini sudah saya integrasikan dengan API ya. Sedikit kita ulas. Jadwal sholat yaitu di sini, sholat page. Yaitu API-nya ngambil dari ini. api.aladan.com sekian. Sini
kita tinggal panggil aja nih. Sekali lagi uniknya dia itu backend sama front end jadi satu, jadi lebih ringkas ya. Dart itu mirip-mirip Python, cuman dia lebih powerful lah. Ini dalam bentuk kartunya nih, ada subuh, fajar. Nah ini jadwalnya ini, terus icon TB Twilight, nah ini, dan sebagainya. Untuk database-nya sendiri saya menggunakan Drift ya, ini otomatis database-nya. Ini database-nya. Nah ini misalkan CRUD kategori nih, kita bikin function. Nah, sini untuk strukturnya misalkan kategori. Nah ini untuk struktur database-nya ya teman-teman semua. Oke, coba sekarang kita praktekkan. Saya akan menambahkan input ini ya, kategori ya. Ini kalau hijau ini pemasukan, kalau di switch merah pengeluaran. Ini misalkan kategorinya PHBI ya, peringatan Hari Besar Indonesia, Islam sorry. Terus pemasukan misalkan ini donasi. Oke. Sekarang 27 ya, ini saya hapus aja deh. Nah, bisa dihapus ya. Misalkan hari ini kita dapat pemasukan 200.000. Dapatnya dari mana? Misalkan dari infak. Tanggal hari ini infak Jumat. Oke. Kita simpan di sini, belum muncul karena belum di refresh ya teman-teman. Ini juga bisa diedit nih. Jumat hari ini misalkan. Kemudian saya akan menambahkan pengeluaran ya teman-teman. Ini pengeluaran untuk peringatan hari besar nih, misalkan 100.000. Ini tanggalnya misalkan ini. Terus pembelian konsumsi. Kita refresh lagi, nah sudah muncul ya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat, dan tentunya ini aplikasi akan terus berkembang. Nanti bakal ada Al-Quran, terus kemudian ada Kompas, dan masih banyak sekali. Ataukah untuk catatan sebagai program-program khususnya pengurus masjid. Oke, terima kasih. Sekian.